Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di dalam katekese dan novena hari yang ketiga. Pada hari ini temanya adalah karunia kesalehan. Ya. Nah, karunia kesalehan ini pada intinya adalah karunia yang membantu kita untuk memandang Allah sebagai Bapa. Mungkin kita bertanya ya, ini menyambung dari pembahasan kemarin, apakah kita boleh langsung meminta kepada Tuhan filial fear ya, artinya yang langsung akrab sebagai anak, tidak usah lewat servile fear yang takut hukuman ya. Menurut Santo Thomas Aquinas ya, umumnya memang karunia takut akan Allah diawali dengan takut hukuman dulu ya. Dan itu tidak selamanya buruk ya, karena memang dengan takut akan hukuman orang bisa bertobat, menghindari perbuatan yang jahat ya atau dosa-dosa. Tapi kita tidak bisa berhenti hanya sampai di situ. Ya. Kita tahap selanjutnya kan ada initial fear, yaitu campuran antara servile fear dan filial fear. Ya, baru kemudian kita sampai kepada takut akan Tuhan yang sejati, di mana didasari oleh rasa hormat dan kasih kepada Allah sebagai Bapa. Nah, karunia takut akan Allah yang seperti inilah yang menghantar kita kepada pembahasan kita malam hari ini, karunia kesalehan. Ya, itulah sebabnya bahwa memang awalnya adalah karunia takut akan Tuhan, dan kemudian kita akan menjadi semakin intim dengan Allah, yaitu dengan karunia kesalehan ini. Ya. Sekarang apakah ada bahayanya kalau langsung kita membahas ke filial fear tanpa kita memikirkan keadilan Allah dalam takut hukuman ini? Sebenarnya bahayanya yang mungkin terjadi adalah orang merasa sudah dekat dengan Tuhan sampai tidak lagi mau bertobat. Atau berpikir bahwa Tuhan pasti mengampuni, menerima saya apa adanya tanpa perlu saya berubah ya. Nah, ini sebenarnya bahayanya, dan oleh karena itu makanya tetap lebih baik kita melihat tahapannya saja. Tidak apa-apa kita pertama kali datang memang dengan tahu akan keadilan Allah, tetapi kita bertumbuh terus sampai kita mau melakukan segala sesuatunya demi kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena Allah adalah adil, dan pada saat yang bersamaan Allah juga Maha Kasih ya. Oke, sekarang kita masuk ke karunia kesalehan. Nah, sekarang kita akan melihat pertama kali adalah definisinya. Apa itu arti kesalehan? Nah, kesalehan atau dalam bahasa Inggris adalah piety, itu berasal dari bahasa Latin pietas. Artinya adalah penghormatan kepada bapa atau negara. Nah, Saint Thomas Aquinas itu mengajarkan bahwa karena Allah adalah bapa semua orang, maka penyembahan kepada Allah pun disebut sebagai piety atau kesalehan. Dari sinilah kita mengetahui definisi yang pertama, pengertian pertama, karunia kesalehan adalah karunia Roh Kudus yang memberi kepada kita kekuatan untuk menyerahkan diri kita pada Roh Kudus, dipimpin supaya kita bisa memandang, menghormati Allah sebagai Bapa. Dan seperti seorang anak menghormati bapaknya, lalu kita juga dengan siap sedia mau melakukan apa yang menjadi kehendak dari Bapa kita. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita, karena kami juga pernah bertemu di satu retret ya. Orang yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan bapaknya, itu sangat sulit sekali untuk masuk di dalam hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Jadi ini juga tantangan buat kita semua di dalam keluarga. Bapak-bapak juga harus bisa mencerminkan kasih Allah yang berbelas kasih sehingga anak-anaknya juga bisa bertumbuh di dalam hubungan yang lebih intim dengan Allah Bapa ya. Tak hanya sebagai Bapa, kita juga menghormati Allah karena Allah adalah sumber rahmat ya. Jadi kita datang kepadanya untuk bersyukur untuk segala rahmat yang diberikannya kepada kita, dan sebagai balasannya kita rindu juga untuk melayani Dia. Sebagai rasa syukur atas rahmatnya ini yang telah diberikan kepada kita. Sama seperti kita kalau mengasihi Papa kita, maka kalau dia menginginkan sesuatu, apa yang kita ingin lakukan, terutama memang untuk kebaikan kita,
maka dengan siap sedia kita juga pasti mau melakukannya. Ya. Nah, setelah kita melihat Bapa yang sedemikian, makanya kita terdorong juga untuk melayani sesama kita. Karena mereka semua juga saudara-saudari kita dengan Bapa yang sama ya. Betul, satu. ya sama seperti di dalam keluarga ya. Seorang ayah punya banyak ya anak-anak, dan karena kita punya ayah yang sama, papa yang sama, maka kita juga memandang sesama kita sebagai saudara di dalam Allah Bapa yang sama ya. Sehingga kita terhubung ya dengan satu sama lain, dan kita mau juga mengasihi mereka karena Allah Bapa yang terutama terlebih dahulu mengasihi mereka juga ya. Ya. Dan juga kalau kita hormat kepada Allah Bapa, kita juga hormat kepada otoritas ya. Pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah menjadi otoritas di atas kita ya. Contohnya di sini adalah ya tentu orang tua. Lalu betul. Pemimpin gereja, pemimpin negara ya. Itu kita nanti akan melihat juga ya di dalam kitab suci, Allah menghendaki kita menghormati pihak otoritas ini. Lalu juga kalau kita menghormati Allah Bapa, kita menghormati juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah bersama dengan Allah Bapa, yaitu para kudus di surga. Ya. Mereka adalah saudara-saudari kita yang memberi kepada kita teladan kesalehan. Bagaimana seharusnya kita menghormati Allah sebagai Bapa. Jadi kalau seseorang berkembang di dalam karunia kesalehan, sesungguhnya dia tidak menjadi seolah-olah jadi terpisah dengan yang lain. Justru dia akan semakin dekat dengan orang-orang di sekitarnya, ya, kepada orang tua, kemudian pemerintah, ya juga negara, ya, dan juga terutama juga dengan saudara pemimpin satu gereja. Iman, ya pemimpin gereja, dan terutama juga dengan para orang kudus, karena mereka adalah teladan yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya itu bisa mengasihi Allah dan sesama dengan luar biasa. Ya. Sekarang mari kita lihat ya ayat-ayat kitab suci apa sih yang mendasari tentang kesalehan ini. Yang pertama kita lihat dulu ya bahwa di dalam kitab suci Vulgata ya, terjemahan Vulgata, dikatakan karunia kesalehan ini ada di ayat Yesaya 11 ayat 2 dan nanti nyambung ketiga ya, tapi ayat kedua dikatakan ada roh pengenalan, ada roh kesalehan atau dalam bahasa Inggrisnya the spirit of knowledge and of godliness ya, atau ini baru di ayat ketiganya, dan dia akan dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan ya. Nah, karunia kesalehan ini memang membuat kita tunduk kepada Allah seperti tunduk kepada Bapa. Nah, ini disebutkan di Roma 8:15 ya, karena kita telah diberi Roh Kudus, bukan roh perbudakan, tetapi Roh Kudus yang bisa membuat kita memanggil Bapa sebagai Aba, Bapa ya. Dan ini sesungguhnya begitu luar biasa ya, bagaimana kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, karena memang terlebih dahulu Allah mengirimkan putranya Yesus Kristus ya menjadi saudara bagi kita ya, dan kemudian di dalam Yesus Kristus kita bisa memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapa ya. Karena dikatakan di surat Rasul Paulus itu Allah memberikan rohnya. Sehingga oleh roh itu, Roh Kudus, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi karena itu kita merasa bersyukur sekali ya kalau kita menyadari tentang hal ini. Kita rindu di dalam hati kita untuk bersyukur dan berterima kasih. Tetapi jangan lupa bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kesalehan ini juga sebetulnya harus dilatih ya, harus dibiasakan ya. Makanya di surat pertama kepada Timotius dikatakan ayat 4:17 bab 4:17 dikatakan latihlah dirimu dalam beribadah ya, atau katanya, train yourself in godliness. Tapi gini, kalau ada pertanyaannya, katanya ini karunia kan diberikan, kenapa kita harus melatih gitu? Nggak bisa Allah memberikan satu karunia nih, ya udah kita langsung terima aja. Kenapa harus kita ikut melatih gitu? Barangkali prinsipnya kerjasama ya. Allah menghendaki kita menanggapi karunia itu. Karunia itu diberi, tapi kita juga melibatkan kehendak bebas kita juga untuk
membiarkan karunia itu betul-betul bekerja di dalam diri Iya, kita. karena memang prinsipnya bahwa rahmat itu menyempurnakan kodrat kita ya. Hmm. Allah menghormati kehendak bebas kita dan menjaga martabat kita, sehingga pada saat Allah memberi karunia-karunia-Nya, ini juga melibatkan kehendak bebas kita, dan kemudian juga melibatkan kita itu juga harus bekerja sama ya dengan karunia-Nya. Terutama dengan menginginkannya. Ya, Betul, itu kan misalnya orang yang tua, pertama menginginkannya ya. Orang tua kan juga kan kita bisa melihat contohnya ya, kalau dari kecil mendidik anak supaya rajin berdoa, membaca kitab suci, tentu saja lama-lama anaknya itu punya kebiasaan ya, selalu bangun pagi berdoa. Kalau ya misalnya mau ujian apalagi pasti berdoa, atau menjadi suatu bagian dalam kehidupannya sendiri. Nah, kalau ini tidak dibiasakan, nah makanya di usia makin dewasa bisa-bisa kehilangan semuanya itu, ya. Tidak punya lagi keinginan untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, orang tua sekali lagi mempunyai tugas dari Tuhan untuk sama-sama bekerja sama mengembangkan kesalehan ini dalam diri anak-anak. Nah, berikutnya ya, taat pada otoritas. Nah, Tuhan menghendaki kita mentaati pemimpin-pemimpin kita. Tahu dari mana? Ya, dari firman-Nya. Taatilah orang tuamu, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya, 6 ayat 1. Ya, atau juga taat juga kepada pemimpin ya. Karena dikatakan bahwa hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia ini dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan yang di dalam Kolose 3 ayat 22 ya. Dan jangan lupa juga, jangan kita melupakan, kita harus juga taat kepada pimpinan gereja ya. Ini jangan karena satu dan lain hal ya, mungkin ada juga kelemahan manusiawi, tetapi tetap aja kita harus menghormati para pemimpin kita ini. Mengapa? Karena dikatakan di situ di Ibrani 13 ayat 17, mereka ini berjaga-jaga atas jiwa kita. Dan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, atas keselamatan jiwa kita, ya, mereka dipercayai oleh Allah tugas untuk menggembalakan kita. Ya, atau ayat yang lain yang sangat kuat, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku ya. Itu perkataan Yesus kepada para murid ya. Jadi ini berlaku lanjut sekarang para penerus Rasul atau Yesus itu, yaitu para pemimpin gereja, sehingga kita tidak bisa menolak mereka atau menolak mendengarkan mereka, karena kalau kita menolak mereka artinya kita menolak Yesus. Kita menolak Yesus, kita menolak Allah Bapa yang mengutus Yesus. Jadi apapun karunia yang diberikan kepada kita, karena Roh Kudus bebas memberikan berbagai macam karunia kepada umatnya. Kalau diberi karunia untuk dapat menyembuhkan, untuk bernubuat, atau yang membuat mukjizat, tetap kita harus punya kerendahan hati dan tetap taat kepada pimpinan gereja ya. Oke, sekarang kita melihat kalau kita punya karunia kesalehan, apa kebaikannya dari karunia ini? Pertama, tentu saja kerahiman Allah itu jadi bisa mengalir ke dalam jiwa kita. Mengapa? Karena kita datang kepada Tuhan, sumber kerahiman itu ya, di dalam doa ya. Kita itu bagaikan seperti ini, Allah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sekali ke dalam suatu bank rohani ya. Dan kalau kita datang dalam doa, itu kita datang ke bank rohani itu untuk menerimanya ya. Jadi diperlukan dari pihak kita untuk datang, karena rahmat-Nya sudah tersedia di sana. Atau kalau saya teringat juga ada satu perikop tentang anak yang hilang. Ketika anak sulung itu protes ya kepada bapaknya, bapaknya mengatakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang aku punya adalah juga kepunyaanmu. Ya. Oleh karena itu kalau kita datang ya sebagai anak kepada bapaknya, maka apa yang bapak punya adalah kepunyaan kita. Dengan artian bahwa kalau Allah adalah Maha Rahim, maka begitu kita punya karunia kesalehan datang sebagai anak, maka kita akan menerima kerahiman Allah yang begitu luar biasa. Jadi saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita saat ini sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan itu,
mari kita datang kepada Tuhan seperti anak datang kepada bapaknya. Iya. Dan Iya. yakinlah bahwa Tuhan akan mengatakan hal yang sama. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Ya, apa yang Tuhan begitu besar ingin memberikan kepada Iya. kita semua rahmatnya asal kita datang kepadanya. Iya. Dan yang kedua, kebaikannya adalah karena ini menyempurnakan kebajikan-kebajikan yang lain, ya. Dan kalau kita melihat ada 4 kebajikan poros, ya. Itu kalau kita melihat ada pengendalian diri, ya, kemudian ada keperkasaan, keadilan, atau kebijaksanaan. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu, juga kebajikan-kebajikan atas dasar kasih kita kepada Allah, maka akan berbeda, ya. Misalnya contohnya kalau misalnya pengendalian diri, orang bisa aja diet, tapi dasarnya karena pengen kurus, misalkan, ya itu kan berarti nggak punya nilai ilahi, nggak ya. ada nilai yang ilahi, ya. Tapi kalau kita punya karunia kesalehan, maka pada hari Jumat kita memang sengaja pantang, ya, atau pada masa Prapaskah, ya. Kenapa? Karena kita ikut masuk di dalam penderitaan Yesus Kristus, kita mau mengambil bagian. Seperti yang Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melengkapi apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Jadi kita ikut masuk di dalamnya. Iya. Jadi ada nilai ilahi di dalam hal yang kita lakukan, ya. Atau misalkan keperkasaan gitu, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang kelihatannya, waduh, dipuji banyak orang segala macam, bukan itu yang kita cari, ya. Kelihatannya hebat gitu. Tapi kita melakukan karya-karya itu karena memang bukan untuk cari muka, tapi memang untuk menyenangkan Allah. Ya. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik, ya, pada kita. Keadilan juga sama, ya, karena kita melakukannya ingin meniru teladan Allah yang memang adalah adil dan maha kasih. Atau kalau kebijaksanaannya, bagaimana kita melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Ya, ini nanti terakhir, ya, yang akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa karunia itu bukan langsung diberi plak dan kemudian selesai, tapi kita harus melatihnya, kan. Nah, sekarang kita lihat cara melatihnya itu bagaimana ini. Ini menurut Santo Bonaventura, ya, ada 3 caranya. Yang pertama, hormatlah kepada penyembahan ilahi. Jadi ditandai dengan apa? Kita mulai suka, ya, untuk menyembah Allah, ikut misa, ya, walaupun online, atau adorasi sakramen Maha Kudus, melakukan doa hening, setia melakukan doa brevir, ya, atau doa ibadat harian, atau doa-doa devosi lainnya, ya. Mungkin yang sudah terbiasa ikut doa brevir itu sesuatu yang baik, karena menurut Konsili Vatikan kedua, kita kaum awam pun diundang untuk mengikuti doa-doa gereja bersama dengan seluruh para imam, biarawan, biarawati di seluruh dunia, ya. Itu ada di dokumen Sacrosanctum Concilium nomor 100, ya, dikatakan seperti itu. Terus kedua, ya, peralihan sikap dari kesukaan akan hal-hal duniawi kepada kesukaan akan hal-hal surgawi. Wah, susah ini kayaknya. Tapi kami juga mengenal, ya, ada orang yang tiba-tiba dulu kayaknya senangnya nonton film Korea misalkan, ya. Tapi kemudian lama-lama setelah dia masuk di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, lama-lama film-film seperti itu tidak lagi menarik, ya. Ya, dia lebih waktunya lebih digunakan untuk mungkin membaca kitab suci atau milih film-film yang berhubungan dengan hal-hal yang ilahi. Ya, walaupun bukan sama sekali tidak boleh menonton, ya. Mungkin moderation lah, lebih lebih pas waktunya, ya, tidak terlalu menyita waktu ke sana, ya. Atau yang misalnya orang dulu suka jalan-jalan, travel ke mana-mana, ya sekarang jadi terinspirasi untuk melakukan ziarah atau ikut retret, ya. Atau yang sukanya kuliner ke mana-mana, sekarang wah saya mau coba mati raga untuk silih dan sebagainya, ya. Tapi kalau ngopi tetap boleh, kan? Wah, itu mesti diatur sendiri, ya. In moderation. In moderation, mesti menjaga yang pas yang mana. Ya, menahan diri. Oke. Kemudian yang kedua itu kita juga harus menjaga kekudusan batin. Nah, ini juga bukan hal yang mudah, ya. Karena menjaga itu melibatkan juga satu yang dilakukan secara
terus-menerus ya. Terus menurut Santo Bonaventura, ini juga dilatih dengan 3 cara. Yang pertama, berdoa untuk semua orang. Nah, kalau kita doa untuk diri sendiri, terpusat diri sendiri kan menjadi sikap yang lebih egoistis ya. Nah, untuk menjadi orang saleh kita harus berpikir untuk lebih banyak. Makanya kalau kita perhatikan ini cocok ya dengan surat Rasul Paulus kepada Timotius lagi yang mengatakan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang ya. 1 Timotius 2 ayat 1 ya. Nah, ini cocok di devosi kerahiman ilahi misalnya. Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Ya, dengan begitu kita berdoa bukan saja buat diri sendiri, tapi untuk semua orang yang memang membutuhkan kerahiman Tuhan. Ya. Nah, ini salah satu langkah untuk membuat kita bisa menjadi bertumbuh dalam kesalehan. Kemudian yang kedua, hidup dalam kesalehan dan kemurnian ya. Nah, ini sebagai akibat dari doa dan kehendak kita untuk hidup kudus. Nah, kalau terbiasa menginginkan hal-hal yang surgawi, lama-lama itu kayak menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itu yang kita inginkan setiap hari. Cuma memang ini perlu waktu untuk mentraining ya. Lama-kelamaan kemudian itu menjadi bagian dari kita. Dan kemudian kita hanya menginginkan hal-hal yang di atas. Ya. Santo Yohanes Paulus kedua mengajarkan satu tips. Katanya kalau kita berdoa, kita bayangkan bahwa nafas Allah itu, Roh Kudus itu langsung hadir bersama kita. Jadi dengan kehadiran Allah ini, setiap kali kita berdoa secara khusus ya, kalau kita berdoa kita akan mengalami hadirat Tuhan itu. Nah, ini boleh kita rindukan terus. Dan semoga kita bisa mengalaminya itu ya. Jadi waktu kita berdoa itu kita sambil memusatkan perhatian sungguh-sungguh dan alamilah dan rasakanlah bahwa Allah hadir. Roh Kudusnya itu sungguh hadir bersama kita. Dan dengan itu makanya ketakutan apapun, pergumulan apapun, itu menjadi sepertinya kita akan bisa berkata kepada jiwa kita sendiri gitu ya, seperti yang di dalam kitab Mazmur, kalau Allah beserta kita, siapakah yang bisa melawan kita? Maksudnya segala yang dari yang jahat itu tidak bisa lagi mengganggu kita, atau godaan-godaan tidak bisa mengganggu kita karena kita dilingkupi oleh hadirat Allah. Ya. Dan kalau kita memang bisa melakukan semuanya itu, maka hidup kita akan jauh lebih tenang ya. Ya, punya satu kedamaian karena nurani kita bersih ya. Dan kita lebih memilih rahmat Allah dibandingkan kesenangan-kesenangan jasmani. Ya. Kemudian poin yang ketiga, melimpah dalam belas kasih. Karena kita mengasihi Allah Bapa yang sudah berbelas kasih pada kita, maka kita pun mengikuti kemurahan hatinya. Ada beberapa orang yang menganjurkan hal ini. Mungkin dulu pernah ada film judulnya Pay It Forward. Itu suatu istilah, misalnya kita berbuat baik kepada orang dan itu tidak mengharapkan balasan. Karena seperti juga kalau kita pernah mengalami ditolong orang, sebelum kita membalas, orang itu sudah pergi. Dan bagaimana kita membalas kebaikan orang itu? Dengan cara kita pun menjadi seperti orang itu. Menolong orang, kadang belum tentu orang itu kita kenal. Tapi kita melakukan kebaikan kepada orang itu yang membutuhkan bantuan. Semoga orang itu juga bisa mengalami kasih Tuhan lewat perbuatan kita yang didasari oleh tadi ya. Semua orang adalah sahabat, saudara kita di dalam satu Bapa. Ya, karena orang bisa menolong dengan berbagai cara ya. Ada yang orang punya talenta, dengan talentanya dia bisa menolong banyak orang ya. Atau misalkan dia punya waktu ya, dengan waktunya dia bisa mempergunakan untuk melakukan aktivitas yang berguna bagi banyak orang. Dan juga yang terakhir treasure ya. Dengan harta ya yang orang punyai, dia juga bisa memberikan sumbangsi kepada banyak orang. Dan jangan lupa bahwa kita tidak punya alasan tidak bisa membantu orang lain. Karena dengan waktu kita juga bisa mendoakan mereka ya. Sekarang sumber kesalehan.
Kalau mau saleh kita belajar dari mana atau kita menimba kekuatan dari siapa? Yang pertama tentu saja dari Allah Bapa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13 ya. Secara khusus Bapa berbela rasa pada orang-orang yang menderita. Maka kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Ya. Terus kedua, kita belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Sabda Allah yang menjelma. Dari mana terutama kita menimba karunia kesalehan ini? Dari sakramen Ekaristi ya. Karena dari sakramen Ekaristi itu mengalirlah kepada kita karunia hati yang saleh. Iya. Dan jangan lupa juga bahwa karunia kesalehan ini juga punya sumber yaitu dari gereja ya. Karena gereja itu dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah jiwa dari gereja ya. Nah, jadi kesalehan itu diturunkan dari persekutuan umat beriman. Dikatakan juga bahwa saudara-saudara seiman yang diam bersama dengan rukun bagaikan minyak yang turun dari kepala Harun. Ya, ada lagunya tuh. Yeah. Bagaikan minyak yang di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun ya. Itu karunia itu mengalir ya dari atas sampai ke bawah kepada kita semuanya. Karena kita dijadikan anak-anak yang berasal dari satu Bapa ya. Yaitu Tuhan dan ibunya adalah gereja. Jadi jangan melupakan ada figur Bapa dan gereja adalah figur ibu. Ya, karena kita dibaptis di dalam gereja dan kita menerima iman, menerima sabda Tuhan, kitab suci juga dari gereja. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan bergembira kalau ada salah satu dari anggota gereja ini dihormati. Betul, jangan malah iri ya, atau saing-saingan gitu ya. Kalau ada yang satu yang sukses, yang kemudian melakukan evangelisasi dengan luar biasa ya, misalkan contohnya Romo Yosef misalkan followernya banyak, ya kita harus turut bersukacita ya. Menyadari bahwa oh ini adalah anggota bagian dari gereja dan kemudian melakukan evangelisasi yang baik ya. Atau banyak lah romo-romo sekarang banyak sekali yang ini, atau kaum awam juga banyak mengadakan evangelisasi lewat media. Kita bersyukur ya. Atau yang bukan lewat media juga lewat pelayanan langsung. Ya, anggota kita yang aktif pelayanan via wanita Katolik atau Legio Maria ya, atau Marriage Encounter. Mereka tuh semua luar biasa memberikan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik kepada Allah Bapa ya. Jangan malah kalau ada orang aktif gitu kelihatannya pelayanannya berhasil, malah digosipin. Sok aktif gitu ya, cari muka. Ini bukan sikap yang benar ya. Jadi kita harus turut bersukacita ya. Apa yang mereka punya, kita harus merasakan ini juga punyaan kita. Ya, karena kita bergabung di dalam satu tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja. Sebaliknya kalau yang satu ada yang menderita, kita juga turut mengambil bagian dalam penderitaan mereka ya. Lebih baik mendoakan mereka atau membantu daripada ngosipin mereka. Ya. Mungkin lanjut ya. Sakramen yang memberikan kesalehan. Kira-kira apa? Ya, mulai selalu dari baptisan ya. Karena di dalam baptisan ini maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah ya di dalam Kristus. Lalu dikuatkan di dalam sakramen penguatan dan kemudian ditambahkan di dalam penerimaan sakramen Ekaristi ya. Dalam sakramen Ekaristi ada kekhususannya nih ya. Santo Bonaventura lagi mengajarkan kita supaya kita sungguh-sungguh pada saat perkataan epiklesis itu diucapkan dalam perayaan Ekaristi. Waktu apa? Waktu kita meminta Roh Kudus agar mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Itu kita harus kita bersama-sama dengan imam itu satu hati untuk kita memohon pada Allah untuk suatu rahmat yang paling besar yang bisa diberikan pada kita pada saat ini. Karena Roh Kudus yang sama itu yang dulu telah turun atas Bunda Maria sehingga Sang Sabda Allah itu bisa mengambil rupa manusia, Yesus Kristus. Nah sekarang Roh Kudus yang sama itu dengan kuasanya bisa juga turun dan mengubah roti dan anggur itu menjadi Yesus juga, tubuh dan darahnya. Nah ini luar biasa banget. Jadi kalau kita mengikuti misa, mari jangan kita lewatkan doa itu.
Ya, doa yang mengatakan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat imam mengatakan itu, kita harus sungguh-sungguh menyatukan hati kita dan menjadikan ini sebagai doa kita juga. Dan berikutnya, karunia kesalehan juga diberikan di dalam sakramen urapan orang sakit. Ya, kalau diterima dengan sikap batin yang baik, maka orang yang sakit itu akan memperoleh satu ketenangan batin, ya, karena mengetahui bahwa jiwanya itu aman di dalam kasih Allah Bapa, ya. Ini juga satu hal yang kalau kita bisa memandang Allah sebagai Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, kita akan terus merasa aman ya di dalam kondisi apapun, ya. Sama seperti anak gitu, ya. Kadang kalau di tengah-tengah keramaian, selama dia ada bapaknya tenang. Kalau ada ibunya gimana? Tenang juga. Selama ada orang tuanya lah, ya. Selama ada orang tuanya, maka anak itu akan tenang. Mau di dalam keramaian atau di dalam tempat yang sama sekali dia tidak kenal, selama ada papa mamanya, dia akan memperoleh satu ketenangan, ya. Akhirnya karunia kesalehan juga diberikan lewat sakramen imamat ataupun perkawinan, ya, yang memberkati orang yang menerimanya agar dapat melakukan tugas panggilan hidupnya sebab Allah Bapa menyertai. Iya, jadi dalam perkawinan memang tugas dari suami istri adalah menguduskan satu sama lain, ya. Jangan malah menjengkelkan satu sama lain. Kamu lagi curhat ya? Enggak, kamu kan membantu saya hidup kudus. Oke, kemudian sekarang yang menentang kesalehan. Nah, agar bisa bertumbuh di dalam kesalehan, kita juga harus mewaspadai berbagai pandangan yang justru menentang kesalehan, ya. Nah, supaya kita bisa menghindarinya, yang pertama kita harus berhati-hati kalau ada yang menganggap Allah itu hanya semata-mata hakim, ya. Jadi seolah-olah hakim yang kejam itu. Jadi hanya menganggap Allah itu dari sisi keadilannya saja dan melupakan kerahimannya. Ini juga diumpamakan di dalam perumpamaan talenta, ya. Bagaimana orang yang punya satu talenta itu mengatakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. Ini yang hamba dikasih satu talenta. Betul, itu, ya. Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi hamba yang punya dikasih satu talenta ini, dia melihat tuannya sebagai figur tirani, ya, yang memang menindas. Nah, ini berarti figur ini yang punya satu talenta ini, dia tidak melihat Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, ya. Yang sebenarnya tahu kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Jadi diberi itu pasti sesuai dengan kemampuan kita juga, ya. Betul, ya. Nah, yang kedua itu kalau ada orang yang menggambarkan Allah sebagai satu kekuatan yang abstrak, ya. Energi misalkan, ya. Jadi ini gambaran Allah yang bukan lagi pribadi, bukan lagi personal, tapi dianggap sebagai satu energi, sehingga orang tidak bisa masuk menggambarkan di dalam hubungan antara anak dan Bapa, ya. Nah, kita mesti berhati-hati juga untuk melihat, ya, bagaimana sikap doa kita selama ini. Kalau kita jangan sampai kita terjebak kepada pengertian seperti ini, karena ini tidak akan membangun hubungan kita dengan Allah yang Maha Kasih. Allah menghendaki kita menganggap Dia sebagai Bapanya oleh karena Bapa kita, sehingga doa yang diajarkan oleh Yesus juga Bapa kami. Iya, dan itulah sebabnya harus berhati-hati terhadap meditasi-meditasi yang tidak berakar di dalam tradisi kekristenan, ya. Terus sikap yang menentang kesalehan itu juga adalah paham yang mengatakan bahwa Allah tidak ada, atau kalaupun ada, ya, ditanggapi dengan sikap tidak peduli. Iya, gimana bisa menjalin hubungan dengan Bapa, orang dianggap juga nggak ada. Terus sikap berikutnya yang menentang kesalehan adalah hati yang iri. Iri hati kenapa? Karena menginginkan yang dimiliki orang lain dengan tidak adil, atau memang merasa tidak puas pada diri sendiri, yang ada pada diri sendiri. Nah,
ini bertentangan dengan sikap yang harusnya kita miliki sebagai anak kepada Bapa yang penuh kasih dan bijaksana. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu kesanggupan kita sampai di mana, Betul. dan tidak perlu kita iri hati. Iya. terhadap Jadi kalau orang-orang lain. ada orang yang diberikan karunia yang mau nubuat, mau penyembuhan, ya kita nggak usah membandingkan diri ya. Kita kemudian merasa bahwa oh kan saya lebih kudus dari dia, kenapa dia yang dikasih? Ya, nggak boleh sikap seperti itu. Jadi kita harus tidak boleh iri, kita turut bersyukur ada orang yang menerima karunia-karunia yang begitu luar biasa, dan kemudian dengan kerendahan hati ya kita harus melihat ke dalam diri sendiri dan bagaimana Allah juga akan memberikan karunia kepada kita ya, seturut dengan kerelaan hatinya. Ya. Nah, kemudian hal yang lain yang juga melawan ini adalah kalau kita berpusat pada diri sendiri, ya. Karena sikap seperti itu menantang kesalehan. Kenapa? Karena dalam kesalehan orang diajak itu untuk memusatkan hati pada Allah Bapa, ya, bukan kepada diri sendiri, ya. Karena kalau pada diri sendiri selalu kita mikirnya ke dalam diri kita aja. Ya. Nah, makanya ini juga kita mungkin melihat tipe doa kita ya. Sehari-hari biasanya yang kita fokuskan itu Allah atau kita melulu ya. Yeah. Permohonan kita sungguh-sungguh cuman Tuhan mohon supaya saya begini, diberi ini, diberi itu. Atau kita lebih pada memuji Dia, bersyukur kepadanya, berusaha Tuhan pimpinlah saya ke jalan mana yang Kau inginkan. Betul. Atau ya kita mohon karunia Roh Kudus ya, seperti di masa sekarang ini. Jadi ini semua membuat kita introspeksi lah ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita juga mengajak ya di dalam novena ini, coba mungkin saatnya juga kita berfokus ya, bukan untuk minta apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Ya meminta juga boleh. Cuma ada saatnya juga kita berfokus untuk meminta karunia Allah yang memang membantu kita untuk bisa hidup kudus dan mengantar kita pada keselamatan kekal ya. Dan kalau Tuhan berkenan dengan karunia-karunia apa yang bisa membangun gerejanya, ya, sehingga tidak terpusat pada diri kita, tetapi terpusat pada Bapa dan rencana keselamatannya bagi kita semua. Ya. Nah, sekarang kita melihat doanya yang mengobarkan kesalehan. Yang pertama adalah doa Bapa kami. Tentu aja ya. Ya, karena dari doa Bapa kami kita melihat bahwa Bapa kami ya, dari awal kalimat ini kita memandang Allah sebagai Bapa yang akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan untuk sampai di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, doa berikutnya doa kemuliaan. Juga memuliakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Ini juga membangkitkan di dalam diri kita suatu kesadaran akan kasih Allah yang begitu besar ya, sehingga memberikan kepada kita putranya, dan setelah putranya naik ke surga, Yesus sekarang mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai gereja, menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kemudian yang ketiga juga kita harus melatih juga ya, bahwa di dalam doa-doa singkat sepanjang hari itu yang memang keluar dari hati ya, supaya membantu kita bertumbuh di dalam kesalehan, bukan untuk menggantikan doa-doa pagi atau sore, tetapi di antara itu kita juga bisa melakukan doa-doa singkat ya. Contohnya apa nih kalau di dalam tradisi gereja Katolik? Ya, di dalam gereja Katolik kita beruntung ya, kita diajari untuk berdoa jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Itu doa kalau masa Paskah ini doa Ratu Surga. Kalau masa biasa doa Malaikat Tuhan, Angelus ya. Nah, itu kita diajak untuk melihat kebesaran rencana keselamatan Allah ya. Dalam Angelus kita memperingati atau kita mengingat, mensyukuri rahmat di mana pada saat itu karena kemurahan Allah dan karena kerjasama Bunda Maria, maka Sang Sabda bisa menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria ya. Jadi itulah yang kita doakan dan kita ingat pada saat kita berdoa Angelus. Ratu Surga kita berdoa mengingat janji kemuliaan yang Tuhan berikan ya. Makanya kita bersukacita bersama dengan Bunda Maria yang telah lebih dahulu menikmati buah dari misteri Paskah Kristus itu ya, kebangkitan dan kemuliaan di surga. Nah, sesudah itu jam 3 siang ya, jam kerahiman ya, kita berdoa ada jam 3 siang
bisa diikuti oleh doa jalan salib ya, merenungkan sengsara dan wafat Kristus. Lalu doa apa lagi? Doa sebelum dan sesudah makan. Iya. Ya. Jangan sampai lupa ya. Kadang orang sebelum makan ingat, Ya, setelah bisa makan lupa lupa. ya. Itu makanya mesti sama mau bertumbuh dalam kesalehan, mari kita sama-sama belajar hal Ya. ini. Ini kalau kita berbicara tentang hal ini, bukan berarti kita lebih saleh daripada Teman-teman semua teman-teman ya. semua. Semua berjuang Justru kita bersama-sama sama-sama ya ya. berjuang ya. Mm-mm. Dan doa yang lain adalah misalkan sebelum dan sesudah bekerja ya. Jadi kalau di dalam pelayanan sebelumnya kita juga mempersembahkan segala pelayanan yang akan kita lakukan, dan setelah pelayanan juga kita memberikan ucapan syukur karena Allah telah membantu kita di dalam pelayanan atau juga pekerjaan kita ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah doa-doa spontan sederhana, bisa dilakukan kapan saja sepanjang hari. Misalnya doa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Atau waktu melihat salib, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk pengorbananmu. Atau aku mengasihi Engkau. Atau aku ya. mengasihimu Tuhan. Ya. Atau Tuhan, kumohon selamatkanlah kami. Selamatkanlah siapa orang yang sedang kita doakan. Atau kalau kita suatu saat berbuat salah memandang salib, ya Tuhan kasihanilah kami ya. Dan seterusnya ya. Atau doa-doa lain lah, kita bisa keluar sendiri dari hati. Nah, kalau di gereja Katolik ya, sekali lagi ini ada buku manual dari indulgensi, itu disebutkan kalau ini pemberian indulgensi sebagian yang pertama itu diberikan kepada umat beriman yang ketika melakukan tugas-tugasnya dan menanggung kesulitan dalam hidup, mengangkat pikirannya dalam rasa percaya yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan membuat setidak-tidaknya secara di dalam hati sejumlah permohonan atau sejumlah seruan doa. Ya, jadi ini diberikan indulgensi oleh gereja. Maksudnya apa? Supaya mendorong kita untuk berdoa senantiasa atau tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Jadi ini salah satunya. Atau doa-doa devosi lainnya ada banyak sekali ya. Rosario, Koronka, Hati Kudus Yesus, devosi mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium, atau ada doa mungkin bersama Legio Maria ada Catena Legiones itu, atau juga doa bersama kelompok karismatik, sama semua doa-doa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang terbiasa melakukan hal ini, maka dia terbiasa untuk mengangkat hatinya itu sepanjang waktu di dalam harinya, sehingga itu terbiasa untuk punya hubungan dengan Allah ya sebagai Bapa, dan oleh karena itu jadi terhindar juga untuk melakukan dosa-dosa ya, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan maupun kelalaian ya. Iya. Kalau mengikuti teladan itu ya, Santo Padre Pio katanya dia dalam sehari itu bisa mengucapkan ribuan doa Salam Maria ya. Wah, luar biasa. Berapa kali ya? Rosario ya? Iya, ribuan, bayangkan dalam satu hari. Jadi tapi karena itulah dia bisa melakukan begitu banyak mujizat ya, karena ya dipakai Tuhan. Tentu saja itu mujizat dalam nama Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena dia sungguh-sungguh hatinya terpusat pada Tuhan, dan dia mau mengikuti teladan Bunda Maria untuk mempersembahkan jiwa raganya untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, atau kita juga bisa meniru ya doa dari Santo Alfonsus dari Liguori. Ya, ini doanya juga indah. Kita ucapkan ya. Ya Tuhan, berilah kepadaku karunia kesalehan, supaya aku dapat melayani-Mu di hari esok dengan semangat yang berkobar, mengikuti dengan segera dorongan-dorongan-Mu yang kudus, dan menaati perintah-perintah ilahi-Mu dengan kesetiaan yang lebih besar. Ya. Nah, kita melihat sekarang hubungannya dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Ya. Yang pertama itu dihubungkan dengan kebajikan keadilan ya. Keadilan definisinya adalah memberikan apa yang menjadi hak orang lain, termasuk di sini adalah Allah. Oleh karena itu kita mau memberikan apa yang memang menjadi hak Allah, yang memang patut untuk dihormati dan kemudian kita kasihi ya, kita sembah ya.
Jadi menghormati Allah tidak dengan prinsip untung rugi ya. Iya, Kalau sedang butuh bantuan cari Allah, sudah dapat mungkin lupa atau tidak iya, serajin dulu ya. iya. Nah ini Atau kalau nggak dapat, lari, marah. marah. Ya, jadi kesalehan yang sejati itu katanya tetap memuji dan menghormati Allah dalam keadaan apapun. Ya, Iya, Pemazmur mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian tetap puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. iya. Dan termasuk juga ya di dalam kondisi sulit ya. Sama seperti kondisi yang sekarang ini. Jangan sampai malah kondisi sulit. Ada orang yang malah menjauhi Allah. Ya. Iya. Bukankah kalau menjauhi Allah, Tambah sulit ya. kesulitannya kan tidak langsung solve juga. Ya. Malah hatinya jadi tambah nggak tentram. Iya. Ya, oleh karena itu di dalam kondisi sulit malah justru kita harus pegangan dengan Allah itu justru lebih erat lagi ya. Iya. Mesti ikut teladan dari Nabi Habakuk ya, yang mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, tidak ada lembu sapi dalam kandang ya, tapi aku tetap bersorak-sorak dalam Tuhan dan tetap beria-ria di dalam Allah, sebab Allah itu kekuatanku. Iya. Tapi kelihatannya doa-doa seperti ini, sikap yang seperti ini memang memerlukan satu latihan ya. Ya, dan doa seperti Habakuk ini mengalir karena dia punya hubungan yang baik dengan Allah, percaya Allah sebagai figur Bapa, dan kemudian percaya bahwa Allah itu akan menolong dia. Nah, kita juga harus punya hubungan yang baik dengan Allah yang terus-menerus semakin intim, sehingga di dalam kesulitan kita tetap punya rasa percaya yang besar, dan kemudian bahwa Bapa ini akan melindungi kita, akan membantu kita. Ya. Nah, jadi kebajikan selain itu ada sabda bahagia juga yang berkaitan dengan kesalehan. Yeah. Yaitu apa? Tentu saja lapar dan haus akan kebenaran ya, karena orang yang saleh itu semakin ingin tahu kehendak Tuhan itu apa buat hidup saya ya. Ingin mengenal sabdanya ya, dan terus berikutnya ingin meneladani kemurahan hati, berarti berhubungan dengan kebijakan kemurahan hati, kebajikan kemurahan hati, dan habis itu kelemah lembutan ya, karena melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang lemah lembut ya, yang mengasihi kita, dan kita diundang juga untuk mengikuti teladannya, mengatasi rasa marah ya, yang membuat kita menjadi orang yang tidak saleh ya, kalau orang yang cepat marah ya katanya. Oke, sekarang kita masuk kepada buah-buah kesalehan ya. Yang pertama adalah kesalehan itu berbuah dengan kedekatan dengan Allah ya. Nah, ini dinyatakan dengan kerinduan untuk berdoa, membaca sabda Tuhan, dan menyukai hal-hal rohani ya. Jadi kesalehan itu juga berkaitan dengan kesetiaan ya, bukan cuma sesekali tapi terus. Dan kadang-kadang untuk setia itu sulit ya, terutama kalau misalnya lagi lelah atau apa ya, tapi karena kalau udah ngantuk suruh doa rosario susah loh. Nah, makanya cari waktunya kalau bisa jangan pas lagi ngantuk ya. Ya, terus buah kedua, semakin menghormati para kudus harusnya ya. Jadi kita akan bisa melihat bahwa Roh Kudus itu dulu bekerja lebih dahulu pada mereka. Kalau kita kemarin sempat membaca yaitu ya, yang bukunya kemarin ditunjukkan, waduh di mana bukunya tadi lupa ya. Itu Saints Who Raised the Dead. Itu luar biasa ya. Kekudusan mereka itu, kesalehan mereka itu yang sungguh-sungguh melatar belakangi mengapa mereka bisa melakukan karya yang luar biasa seperti itu atas nama Tuhan, dan dalam nama Tuhan. Dan mereka juga menunjukkan sebagai anak-anak Allah ya, yang punya Bapa sama seperti kita. Mereka menunjukkan bagaimana bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Oleh karena itu bisa menjadi teladan buat kita ya. Dan kemudian jangan melupakan aspek yang lain, bahwa kita akan semakin menghargai dan mendengarkan ajaran gereja. Kita punya satu respect, punya rasa hormat kepada gereja ya, yang mengalir dari penghormatan kepada Allah Bapa dan Kristus ya. Kalau tadi sudah disebut juga ya. Cuman maksudnya ini konkretnya ya, kita taat pada bimbingan imam ya. Biasanya
pastor yang mengarahkan ya, kita mendengarkan gitu. Ya. Atau jangan sampai juga kita kemudian mengatakan seolah-olah bahwa menempatkan diri kita lebih tinggi daripada para hierarki atau misalkan pengajaran gereja ya. Kita anggap kayak wah itu mah biasalah, itu mah ajaran manusia gitu ya. Dan seolah-olah kita menempatkan diri, wah pengertian saya lebih benar nih daripada ajaran gereja. Ini berarti kita tidak punya penghargaan ya, atau kita kurang respect ya terhadap gereja yang sebetulnya adalah ibu kita. Ya. Kesalehan kita juga nampak dari sini sebetulnya. Kerendahan hati kita sebagai anak kepada Bapa yang juga menerima orang-orang yang telah diutus Bapa untuk menjadi pemimpin kita. Ya. Terus berikutnya adalah kita menjadi orang yang semakin lemah lembut. Harusnya kalau kita punya karunia kesalehan. Kita menyadari bahwa kita butuh pengampunan Tuhan. Dan kita telah menerima pengampunan Tuhan. Maka kita juga lebih mau untuk mengampuni sesama, untuk mau berbela rasa. Ya. Karena kita juga menyadari bahwa kita memang berdosa, ya, dan kita memang tidak berada di atas orang-orang lain. Ya, kalau kita melihat ada orang lain yang masih hidup di dalam dosa, kita akan bercermin terhadap diri sendiri. Saya juga melakukan dosa walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ya, oleh karena itu kita juga bisa bersikap lemah lembut kepada kekurangan orang lain. Ini tadi ya, terdorong berbela rasa ya tadi untuk sesama kita yang membutuhkan bantuan. Ya, kemudian kita bagaimana mempertahankan buah-buah ini? Ya, kembali kita harus senantiasa mengangkat hati kita kepada Tuhan ya, mengucapkan doa di tengah-tengah kesibukan kita. Ya. Bersikap sabar, dan kesabaran ini juga terus-menerus dilatih ya. Iya. Jadi kalau dalam suami istri, kalau istrinya agak melakukan sesuatu yang menimbulkan kesabaran, yang menimbulkan tidak sabar, ini juga latihan loh. Bukan kamu kan? Nah pada saat kita diuji kesabarannya, mungkin pada saat itu juga saat yang tepat untuk berdoa memohon karunia Roh Kudus ya. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati saya. Datanglah roh kesalehan. Iya, datanglah roh kesalehan. Makanya saya sering doain ini. Lalu tadi ya, bersikap sabar dalam menanggung penderitaan kita. Ya, itu juga suatu bukti dari kesalehan yang tidak sering mengeluh. Ya, kita menerima dan kita menyatukan segala penderitaan kita ini dengan penderitaan yang telah dipikul oleh Yesus ya. Yesus yang telah memikul penderitaan demi menebus dosa-dosa kita. Yeah. Dan dengan demikian kita bisa menerimanya itu juga dengan hati yang lapang, sambil juga mempersembahkannya, sambil mendoakan bagi pertobatan bagi diri kita sendiri maupun orang-orang lain yang kita doakan. Ya. Sekarang kita melihat contohnya ya dari Bunda Maria. Iya. Bunda Maria, teladan kesalehannya terlihat dari mana? Dari Kidung Pujian Maria, Kidung Magnificat ya. Di pertamanya, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Juru selamatku. Ya. Dan juga ketaatannya, sewaktu menerima kabar gembira itu, akhirnya dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Lukas 1 ayat 38. Selain itu, kesalehan Bunda Maria juga nampak dalam dua kejadian pada saat ini ya, di Kana ya. Sebelumnya waktu menemukan Yesus di Bait Allah, itu waktu Yesus mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Mungkin Bunda Maria juga waktu mendengar itu mungkin ada pergolakan tersendiri di dalam hatinya sebagai ibu, tetapi Bunda Maria menerima itu, merenungkan dengan di dalam hatinya. Itu bedanya kita dengan Bunda Maria ya. Kadang kalau kita tidak mengerti, kita langsung wah protes gitu ya. Tapi Bunda Maria itu dengan kelembutan hatinya dan senantiasa punya hubungan yang baik dengan Allah, sehingga dia bisa menyimpan segala sesuatunya itu di dalam hati dan merenungkannya. Ya, dia percaya bahwa ini pastilah baik. Mungkin saya belum ngerti sekarang, tapi ini pasti baik gitu. Betul, ya. Jadi sama di Kana juga ya, waktu dia berbela rasa pada orang yang butuh bantuan, dia tidak panjang-panjang meminta pada Yesus,
tapi Yesus juga sudah langsung menangkap apa yang Iya. menjadi perhatian ibunya dan mengabulkannya. Jadi kalau kita punya kesalehan ini, mungkin doa kita pun tak perlu panjang-panjang. Tuhan sudah satu hati dengan kita, dia sudah tahu apa yang kita mohonkan, apa yang kita kehendaki. Mungkin kita cukup hanya memandang kepadanya salib Yesus, atau dengan penuh rasa penyerahan. Engkau Bapakku, Engkau tahu apa yang kubutuhkan. Jawablah doaku ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Iya. Dan kesalahan yang tertinggi yang ditujukan oleh Bunda Maria itu pada saat dia berdiri di kaki salib ya. Iya. Bagaimana di dalam kondisi yang begitu sulit sekalipun, dia tetap berdiri dengan teguh ya, percaya akan penyelenggaraan tangan Allah. Ya. Dan juga ini yang kita akan rayakan sebentar lagi, Pentakosta. Menjelang Pentakosta, hari-hari ini setiap malam seperti ini, Bunda Maria berdoa bersama dengan para rasul dan mungkin mendoakan juga para rasul, karena dia lebih dahulu dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Bunda Maria mau menyertai para rasul dan turut memohon curahan Roh Kudus atas para rasul, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita juga minta Bunda Maria menyertai kita ya, di dalam novena ini. Iya. Ya. Jadi itulah pembahasan tentang karunia kesalehan yang sebetulnya dengannya kita bisa masuk di dalam hubungan yang lebih intim dengan Allah, sehingga kita bisa memandang Allah sebagai Bapa kita dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan karena kita menyadari bahwa kita mempunyai Bapa yang sama, maka kita juga bisa melakukan kasih kepada sesama kita ya. Sebagai penutup, mungkin kita belajar dari Santa Teresa dari Avila ya. Suatu saat ada seorang ibu yang datang kepadanya dan bertanya, dia ingin sekali mencapai tingkat tertinggi dari puri batin itu, dia ingin doa kontemplasi memandang Allah. Tetapi dia bilang, saya tidak mengerti bagaimana, tunjukkan saya supaya saya bisa berdoa seperti itu. Lalu Santa Teresa dari Avila bertanya, ibu biasanya doa seperti apa? Oh, saya doa biasa, bicara ini. Lalu coba boleh saya dengar? Lalu dia berdoa di depan Santa Teresa dari Avila ini dan mendoakan doa Bapa kami, tapi dengan sungguh-sungguh. Dan lalu Santa Teresa ini mengatakan, sudahlah ibu, itu lakukan doa itu dengan sungguh-sungguh. Engkau juga sudah berjumpa dengan Allah di sana. Jadi saudara-saudariku terkasih, mari kita menghayati ya, terutama juga di dalam doa Bapa kami. Jangan biarkan doa itu lalu begitu saja karena kita hafal kata-katanya. Tapi biarlah kita masuk seperti Santa Teresa dari Avila. Bahkan bisa sampai pada kontemplasi hanya dengan mengucapkan kata Bapa. Sebab Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dengan segala keperkasaannya yang memberi kehidupan pada kita, memelihara kita sampai saat ini dan seluruh alam semesta. Bapa yang luar biasa ini, Allah yang seperti ini, menyertai kita dan mau kita datang kepadanya, memanggilnya sebagai Bapa.